Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Anak-anak semuanya, hari ini kita akan ketemu kembali dengan tematik dan kita melanjutkannya pada tema 2, tema selalu berhemat energi. Masuk tema 1, sumber energi. Muatan pelajaran PPKN. Nah, anak-anak ini pembelajaran kita hari ini pada kita untuk sama-sama menyimak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita dan pembahasan lebih lanjut, di awal tadi menampilkan kepada anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, juga diharapkan memahami hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, ini 2 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi berharap anak-anak bisa menyimak dan memperhatikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita simak satu persatu untuk materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nanti anak-anak akan bisa mengikutinya dan menyimaknya ini materi dari pembelajaran 1 Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemahaman ini dulu yang ingin Pak disampaikan kepada anak. Kita anak-anak diharapkan paham dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Maka kalau kita sudah memahami pemahaman atau pengertian dari hak dan kewajiban, di sana kita akan memahami pula pelaksanaannya, bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kenapa? Keseimbangan ini bertujuan agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi, hak dan kewajiban tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Dua-duanya harus seimbang. Hak yang kita terima dan kewajiban yang kita laksanakan, semuanya harus berjalan dengan seimbang. Kemudian, hak warga masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Jadi, setiap kita sebagai warga masyarakat mempunyai hak yang sama, ya, mempunyai hak yang sama. Tidak ada yang mempunyai haknya berbeda. Semua kita mempunyai hak yang sama. Hak kita itu apa? Hak terutama misalnya nanti akan pada dijelaskan bentuk-bentuk hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, pada pembelajaran ini, hak kita sebagai warga masyarakat itu misalnya, pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Itu penting sekali sebagai warga masyarakat, kita harus mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi kita, karena kita harus mempunyai pekerjaan, karena dengan pekerjaan itu kita akan mendapatkan kehidupan yang layak. Yang ketiga, kita juga mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Jadi itu hak kita. Lalu kita juga mempunyai hak untuk tenang dan damai, hidup tenang dan damai. Bebas memilih, memeluk, menjalankan agama, itu juga hak setiap warga masyarakat. Bebas berpendapat dan berorganisasi, lalu mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, yang di sini yang Pak Denny tampilkan, yang anak-anak perhatikan, ini baru sebagian kecil dari contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Terutama hak yang paling pokok adalah hak atas hak asasi manusia, hak hidup, itu hak yang paling pokok. Kenapa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak atas untuk mengatur kehidupan kita, bahwa kamu hari ini hidup, besok tidak boleh hidup. Tidak ada. Kita mempunyai hak yang sama untuk menjalani kehidupan. Setelah kita mempunyai hak hidup, nanti kita
mendapatkan perlindungan hukum, karena itu hak kita juga. Nah, hak hidup itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, hak dasar manusia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Lalu kewajiban kita sebagai warga masyarakat, anak-anak, selain kita mempunyai hak yang mesti kita dapatkan, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, ketika kita menuntut kewajiban, kita juga wajib melaksanakan atau wajib memenuhi kewajiban. Ketika kita menuntut hak kita, ketika kita mengejar apa yang menjadi hak kita, maka kita juga harus menjalankan kewajiban. Maka berikut nanti Pak Didi akan sampaikan bentuk-bentuk kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban kita sebagai masyarakat apa saja contohnya? Misalnya, pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini penting. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang berdasarkan pada negara demokrasi dengan berbagai bentuk hukum, norma yang harus kita taati. Ini penting sekali untuk kebaikan bersama. Yang kedua, kita wajib untuk menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Itu kewajiban kita. Jadi ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Yang ketiga, misalnya mengikuti kegiatan lingkungan. Nah, ini juga merupakan sebuah kewajiban kita sebagai warga masyarakat jika ada kegiatan yang ada di lingkungan. Ingat, pada pembelajaran sebelumnya di tema 1 kita juga sudah belajar contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Misalnya ada kerja bakti, ada gotong royong. Nah, itu kita wajib untuk ikut karena itu bagian dari kesepakatan bersama di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ini wajib sekali kita sehingga ketentraman dan kedamaian di lingkungan kita itu dapat terjamin. Kita tidak boleh merendahkan atau menghina tetangga yang ada di sekitar kita karena tetangga kita juga mempunyai hak yang sama. Ya, ingat pada contoh yang kedua tadi, kita juga wajib menjaga ketenangan. Ini berkaitan dengan keharmonisan kita dengan lingkungan sekitar. Lalu yang kelima, membantu tetangga yang terdampak musibah. Ya, ini juga kewajiban kita secara moral di dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal ini penting. Misalnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah yang berserakan, kita juga wajib untuk membersihkan. Wajib memilah sampah sesuai tempat yang telah disediakan. Kemudian anak-anak, untuk bahan evaluasi pada pembelajaran ini memberikan 2 pertanyaan penuntut. Yang pertama, silakan memperhatikan gambar. Itu ada gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempat sampahnya. Pertanyaannya, tindakan tersebut merupakan perwujudan titik-titik sebagai warga masyarakat. Sebagai perwujudan apa? Ingat, kita tadi mempelajari tentang hak dan kewajiban. Kemudian pada pertanyaan penuntun yang kedua, kita berhak menggunakan listrik, namun juga wajib menghemat penggunaannya. Ya, ingat ada pernyataan, kita berhak menggunakan listrik, namun juga wajib menghemat penggunaannya. Pertanyaannya, apa pendapatmu mengenai pernyataan tersebut? Silakan berikan pendapat kalian. Lalu berikan alasan dari pendapat kalian. Nah, ini untuk evaluasi pada pembelajaran 1 sebelum kita lanjut pada pembelajaran yang ke-4 dan ke-6. Oke, baik anak-anak, pada pembelajaran yang ke-6, kita 4 dan 6, kita masih dengan kompetensi dasar yang sama. Dan pada pembelajaran ini, materi kita akan
alami bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap sumber energi. Ya, jadi tidak hanya dalam kehidupan sosial kita, tetapi dengan lingkungan kita juga patut melaksanakan hak dan kewajiban kita. Kenapa? Karena di sini energi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Tidak mungkin kita hidup tanpa energi. Jadi energi itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mesti memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Maka sebagai manusia kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Sumber energi yang terdapat di bumi ini sangat banyak, misalnya air, angin, gas bumi, panas matahari. Nah, ini semua merupakan contoh sumber energi yang kerap kita jumpai. Bahkan kita menggunakannya setiap hari selama hidup kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi yang tadi disampaikan? Mari kita simak untuk pendalamannya. Menggunakan energi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada orang yang melarang kita untuk menggunakan sumber energi yang ada. Tetapi menghemat dan menggunakan energi dengan tepat dan bijaksana itu merupakan salah satu kewajiban kita yang sangat mutlak. Ini mengatakan mutlak. Karena ini demi kebaikan dan kebersamaan kita dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, energi harus digunakan sesuai peruntukannya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kebutuhannya, agar tidak terjadi pemborosan. Ya, sumber energi tadi yang tadi dicontohkan ada air, listrik, udara, dan lain sebagainya, itu semua sumber energi, maka kita harus menggunakan sumber energi tersebut dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Nah, baik, contoh hak terhadap sumber energi, ya. Yang pertama, misalnya mendapatkan sumber energi tanpa dibeda-bedakan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi ini sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi kita berhak untuk mendapatkan sumber energi yang ada di atas permukaan bumi. Tidak ada kemudian salah satu orang datang menemui kalian dan mengatakan, "Hey, besok tidak boleh satu orang pun menghirup udara, karena udara akan dihemat." Tidak ada. Kita mendapatkan hak yang sama. "Hey, besok tidak boleh berjemur karena matahari akan dipakai demi kebutuhan yang lain." Tidak ada yang melarang kita untuk menggunakan panas matahari, karena kita mendapatkan hak yang sama. Kemudian, kita juga dapat menggunakan sumber energi untuk kegiatan sehari-hari, misalnya listrik dan air. Ini hak kita. Kita membutuhkan listrik dan air. Kenapa? Karena listrik untuk membantu pekerjaan dan kehidupan kita di rumah tangga, itu pun juga dengan air untuk kebutuhan kita hari-hari. Yang ketiga, dapat mengelola sumber energi dengan bertanggung jawab. Ini hak kita juga. Kita boleh mengolah air, mengolah listrik, matahari, itu hak kita. Tapi semua kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab ketika kita mengolah sumber energi yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, ini adalah contoh hak kita terhadap sumber energi. Lalu apa yang menjadi kewajiban kita terhadap sumber energi yang ada di permukaan bumi ini? Yang pertama, misalnya hal praktis yang dapat kita lakukan sehari-hari. Mematikan lampu listrik di siang hari. Lalu yang kedua, menutup keran air ketika tidak digunakan lagi. Sebaiknya dapat kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita anak-anak semuanya bangun tidur di pagi hari melihat lampu listrik di rumah masih nyala, silahkan dimatikan. Ketika anak-anak selesai belajar dan hendak tidur malam hari, silakan lampu belajarnya dimatikan.
Atau ketika anak-anak selesai menggunakan air di kamar mandi, silakan dimatikan. Itu kewajiban. Jadi jangan kalian mematikan air yang sudah penuh di bak penampungan hanya karena takut dimarahi. Tapi lakukan itu sebagai sebuah bentuk kewajiban kita terhadap energi. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. Nah, ini kewajiban kita. Kita juga ketika ada energi alternatif, kita juga dapat melakukan itu sebagai pilihan untuk menggantikan energi fosil. Nah, nanti pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak juga akan dijelaskan apa itu sumber energi alternatif dan apa itu sumber energi fosil. Yang keempat, menjaga dan melestarikan alam yang menjadi sumber energi. Ini wajib hukumnya. Sehingga kalian semua diharapkan tidak dapat menjadi pelaku yang merusak sumber daya alam, melainkan kita menjadi pionir, kita menjadi penggerak untuk melestarikan alam, karena hidup kita sesungguhnya sangat bergantung pada keadaan alam. Yang kelima, misalnya memanfaatkan dan mengelola energi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Ini juga wajib. Jika kita bisa melakukan itu, maka itu menjadi sangat baik dan penting kita semuanya. Lalu apa yang menjadi sikap kita terhadap sumber energi? Anak-anak, penghematan energi akan berdampak pada peningkatan nilai lingkungan serta kenyamanan dalam masyarakat. Ini penting sekali. Maka sebagai bagian dari masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Tadi sudah pada dijelaskan. Misalnya menggunakan listrik dan air sesuai kebutuhan. Itu juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam mengelola lingkungan hidup. Lalu anak-anak, pada bagian ini Pak Dedi juga memberikan evaluasi pembelajaran. Untuk pembelajaran 4 dan 6 ada 3 pertanyaan penuntun yang Pak Dedi sajikan. Yang pertama, jadi minta kalian untuk kembali memperhatikan gambar. Pada gambar tersebut kemudian ada pertanyaan. Setelah selesai belajar, Robi ingin tidur. Bentuk pelaksanaan kewajiban dalam menghemat energi adalah, jadi di sini ketika Robi selesai belajar, dia akan tidur. Kewajiban dia apa yang dia lakukan? Silakan anak-anak menyimak gambarnya dengan seksama sehingga bisa menjawab tersebut. Kemudian yang kedua, sebutkan dua contoh perilaku yang menunjukkan sikap tidak menghemat energi. Lalu yang ketiga, sumber energi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Ini pernyataannya. Sumber energi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jelaskan kewajiban kita terhadap sumber energi. Nah, ini 3 pertanyaan penuntun pada pembelajaran 6, kemudian pada pembelajaran 2 tadi ada 2 penuntun. Silakan anak-anak menulis jawabannya pada buku latihan kalian, kemudian difoto lalu dilampirkan di classroom sehingga dievaluasi oleh Pak Dedi untuk pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita. Jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan menghubungi Pak Dedi. Jika ada yang masih kurang jelas, Pak Dedi akan menjelaskannya kembali. Sekian dan terima kasih. Doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Amin.